Halo teman-teman, di sini kita akan membuat video presentasi tentang website yang menganalisa atau memprediksi market saham yang berada di Indonesia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, saya sendiri, Adam, dan teman saya Satria, saya Ali, saya Irzal. Di sini kita menamai website kita sebagai nama Aziz Market. Oke, langsung saja kita ke video presentasinya. Check it out. Baik, di sini saya akan menjelaskan front end dari Aziz Market, yaitu aplikasi prediksi saham untuk machine learning. Untuk front end ini terdiri dari HTML, indeks HTML, style CSS, dan script.js. Untuk indeks HTML ini struktur halamannya terdiri dari header, berisi nama aplikasi, status, koneksi, dan tombol ganti tema. Selanjutnya ada watchlist sebagai daftar saham populer yang bisa dipilih langsung. Yang ketiga ada from prediksi seperti input pencarian saham, pembanding, rentang tanggal, dan jumlah hari prediksi. Lanjut ke workspace untuk menampilkan hasil prediksi seperti harga, RSI, sentimen, grafik, tabel forecast, dan perbandingan model dan berita. Lanjut ke style CSS. Style CSS ini menggunakan variabel root. Jadi root ini fungsinya sebagai pusat semua warna, gampang ganti tema, dark atau light. Lanjut ke dark mode. Jadi ada pengganti warna kalau mode gelap aktif, seperti body, dark, bg, surface, text. Posisinya sebelah root. Fungsinya otomatis ubah semua warna tanpa ubah banyak CSS lain. Lanjut reset dan base style. Styling dasar seluruh halaman seperti margin 0, padding 0, box sizing for border box. Lanjut ke body background, far, color far, dan font family sans serif. Posisinya awal setelah variabel. Lanjut ke layout utama atau grid. Struktur halaman utama di layout, display grid, grid template, columns minimax 280 px sampai 360 px. Posisinya ini di tengah awal CSS. Fungsinya sebagai kiri sidebar atau form, kanan workspace atau hasil dari prediksi saham tersebut. Lanjut ke header atau top bar. Di tulisan CSS-nya ada top bar, display flex dan justify contest, dan alink item. Posisinya setelah layout. Fungsinya atur posisi judul, status, dan tombol. Lanjut ke watchlist. Untuk kode CSS-nya watchlist cell berisi display flex, overflow, auto, dan gaps 12 px. Posisinya di tengah CSS, berfungsi sebagai scroll horizontal saham dan kartu berjajar. Lanjut ke from panel di bagian sidebar kiri. Untuk kode CSS-nya control panel, background fair, surface, dan padding 16 px, border radius 12 px, posisi di tengah dan berfungsi sebagai tampilan from input. Lanjut ke workspace. Jadi di workspace ini di bagian kanan, untuk fungsinya, untuk kodenya workspace ini display flex direction, column, dan gap 16 px. Berfungsi sebagai susunan grafik, tabel, dan lain-lain. Lanjut card atau box UI. Untuk kode CSS-nya card, background far, padding 16 px, border radius 12 px. Posisinya di bagian banyak dipakai di bagian tengah bawah. Fungsi sebagai tampilan kotak, harga, berita, dan lain-lain. Untuk grafik kanvas, untuk kodenya kanvas width 100% dan height 300 px.
posisinya di bawah, berfungsi sebagai ukuran grafik. Lanjut ke warna trend. Warna trend ini kode CSS-nya positif color 22C55E, negatif color pagar EF44. Posisinya di bawah, fungsinya hijau naik dan merah turun. Lanjut ke responsif, untuk agar mobile bisa responsif dan normal. Posisinya di paling bawah, fungsinya sebagai ubah layout jadi satu kolom di HP. Lanjut ke Script.js. Jadi Script.js ini pertama ada state global seperti let symbol sebagai data saham, current data sebagai hasil prediksi aktif, compare data sebagai data pembanding saham, card mode sebagai mode grafik, dan hover point sebagai posisi mouse pada card konteks sebagai konteks alternatif. Kedua ada helper format, untuk kodenya sebagai function, format rupiah, format version, dan trend class. Ini berfungsi sebagai format harga, format persen, dan warna naik atau turun saham. Lanjut ke load data API. Jadi untuk untuk mengambil data dari backend atau server. Untuk kodenya itu ada async function load symbol dan async function load watchlist. Berfungsi sebagai mengambil data saham, mengambil website populer. Lanjut untuk fungsi prediksi utama yaitu async function predict yang berfungsi sebagai kirim request prediksi, menerima hasil API, dan tampilkan hasil ke halaman. Kelima ada render hasil, jadi untuk menampilkan data ke HTML. Untuk kodenya adalah function render summary, kurung buka dan kurung tutup data, dan function render fresh table, kurung buka dan kurung tutup data, yang berfungsi sebagai isi kartu harga, isi tabel forecast, dan isi berita sentimen. Lanjut ke sistem grafik kanvas, yaitu untuk menggambar grafik manual itu ada function draw grid dan function draw line dan function draw canvas. Ini berfungsi sebagai garis grid, line card, dan candlestick, dan indikator teknikal. Lanjut ke konversi data koordinat. Jadi untuk mengubah data harga menjadi posisi pixel, ada untuk kode JavaScript-nya ada constant sama dengan index dan constoy sama dengan value. Ini berfungsi untuk menentukan posisi titik grafik. Lanjut ke tooltip interaktif. Saat mouse bergerak di charts akan menampilkan tooltip harga dan crosshair. Untuk kodenya canvas advent listener, mouse move, event hover point, X sama dengan event offset, dan Y sama dengan event offset Y. Lanjut ke grafik MACD. Kanvas khusus indikator MACD ini berfungsi sebagai analisis momentum saham. Untuk kodenya untuk kode JavaScript-nya ada function draw MACD, kurung buka dan kurung tutup data. Lanjut ke compare mode. Jadi untuk membandingkan beberapa saham yang ada. Untuk kode JS-nya adalah async function load compare data. Ya, berfungsinya untuk membandingkan performa saham dari saham lain ke yang lainnya. 11 ada dark mode. Jadi ini untuk mengganti tema aplikasi pada Agis Market. Untuk kode JS-nya itu ada function apply theme untuk berfungsi sebagai tema gelap atau terang, simpan preferensi user. Lanjut ke fungsi terakhir yaitu ada download CSV dan PNG, berfungsi sebagai ekspor data dan grafik.
bisa untuk download hasil prediksi dan simpan grafik sebagai gambar. Untuk kode JS-nya, function download CSV dan function download PNG. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai front end dari aplikasi Aegis Market sebagai prediksi saham. Mungkin untuk back end dan demo aplikasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan backend dari aplikasi prediksi saham yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kan ada import, HTML, JSON, map, random, dan lain-lainnya. Itu berfungsi untuk yang pertama itu JSON, berfungsi untuk membaca data JSON dari internet. Lalu ada map, memperhitungkan matematika, dan random, membuat data acak. Ada arlib, mengambil data dari web, datetime, mengatur tanggal, RE, mencari teks, XML E3, elementary, membaca XML berita, dan yang terakhir itu ada HTTP server, membuat web server sederhana. Lalu ada simbol seperti BCA, Bank Sentral Asia Tbk. Itu adalah kode daftar saham Indonesia, dan ini adalah kumpulan saham yang ada di Indonesia seperti BCA, Bank BRI, BNI, Telkom, dan lain-lainnya. JK itu artinya saham berasal dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Jakarta. Selanjutnya ada waitlist, kebentangan BCA, JK, MA, BRI, JK. Itu adalah daftar favorit yang ingin dipantau. Lalu ada analisis sentimen berita. Pada positive words itu adalah kata positif, lalu negative words itu adalah kata negatif, digunakan untuk membaca berita saham bernilai positif, negatif, dan netral. Lalu ada fungsi persentase tanggal. Pada date persentase date, value, string, rollback, date, mengubah teks menjadi tanggal, mengubah teks tanggal menjadi format tanggal Python. Contohnya 2026 strip 05 strip 21 diubah menjadi objek tanggal. Lalu business days, date business days, start kedua, date, count kedua, integer. Membuat daftar hari kerja seperti hari Sabtu dan Minggu dilewati karena pasar saham itu. Lanjut, mengambil data saham dari Yahoo Finance. Itu kodenya DEF, fetch Yahoo Finance, Yahoo Price, kurung simbol, koma, titik, koma, N. Fungsi utama mengambil data saham online, mengambil open, hide, low, close, volume dari Yahoo Finance API. Contoh data pada tanggal 2026 05 strip 20, opennya itu di 9.200 dan close-nya di 9.300. Selanjutnya ada data demo jika internet gagal. Pada Python, def generate demo price. Jika internet gagal atau Yahoo error, program membuat data saham palsu atau random. Tujuannya supaya aplikasi tetap berjalan. Selanjutnya di def get price history, mengambil histori harga saham. Logikanya ambil data saham data asli Yahoo. Jika gagal, memakai data demo.
Selanjutnya ada debt score sentiment, dalam kurung headline. Itu adalah menganalisis judul berita. Contoh, ada di sana Python BCA mencatat laba positif. Karena kata laba positif, maka nilainya positif. Selanjutnya ada debt sentiment label score, mengubah skor menjadi 0.15, hasilnya itu bullish, dan min 0.15 itu hasilnya bearish, sedangkan lainnya itu netral. Selanjutnya ada debt text news, mengambil berita saham dari Google News RSS, lalu membaca judul berita, menghitung sentimen, membuat ringkasan berita. Selanjutnya debt moving average, dalam kurung values, period. Itu adalah menghitung rata-rata harga saham. Contoh pada MA5, dalam kurung H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4 tambah H5 itu digunakan untuk melihat harga tren. Tren harga. Selanjutnya ada debt rolling STD debt. Itu adalah mengukur volatilitas saham. Semakin besar, saham makin liar untuk naik turun. Selanjutnya ada debt exponential moving average, mirip MA tapi harga terbaru lebih penting. EMA lebih cepat membaca perubahan tren. Selanjutnya ada debt relative strength index. Ini mengukur apakah harga saham terlalu mahal atau terlalu murah. Jika nilai RSI 70 overbought, dan jika nilai saham 30 oversold. Selanjutnya ada debt detect support resistance. Itu adalah mencari istilah support yang berarti atas bawah harga, batas bawah harga, dan resistance yang berarti batas atas harga. Contohnya kalau support itu 9.000 dan resistennya 9.800. Selanjutnya ada debt Fibonacci level, dipakai untuk trader untuk mencari area buy, area sell, area pantulan harga. Selanjutnya ada news chase. Itu adalah berfungsi menyimpan berita sementara. Tujuannya tidak terlalu sering mengambil data internet dan aplikasi lebih cepat. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Sebenarnya itu ada debt build underscore indikator, yang dimana ini adalah menghitung indikator teknikal. Fungsi ini dipakai untuk mengelola data harga saham menjadi indikator analisis teknikal. Contoh indikator yang dihitung itu ada SMI, ada EMI, ada MACD, dan RSI. SMI ini berfungsi untuk menentukan arah tren harga. Jika harga di atas SMI, trennya bakal naik. Jika di bawahnya, trennya bakal turun. Terus EMI ini lebih fokus pada harga terbaru, sehingga responnya lebih
cepat dibandingkan SMI. Digunakan pada EMI 12 dan juga EMI 26. Terus MACD interpretasinya itu ada MACD positif kemungkinan tren naik, jika negatif kemungkinan tren turun. Dan juga di sini ada RSI yang dimana digunakan untuk melihat apakah saham terlalu mahal atau terlalu murah. Terus di sini juga ada Bollinger Band yang dimana digunakan untuk melihat volatilitas dan juga area support atau resistansinya. Selanjutnya itu ada depth build underscore samurai yang dimana ini adalah membuat ringkasan analisisnya. Fungsi ini menggunakan atau menghasilkan kesimpulan kondisi sahamnya. Yang dihitung itu ada harga penutupan terakhir, ada persentase perubahan, ada harga nilai RSI, dan juga predik PI dan sentimen beritanya. Terus selanjutnya itu ada build fitur yang dimana ini adalah menyiapkan data untuk AI. Fungsi ini membuat fitur atau input model mesin learning dimana isinya itu ada harga, momentum, tren, sentimen, dan indeks waktu. AI tidak langsung membaca harga mentah. Harga diubah menjadi fitur supaya model bisa belajar pola. Selanjutnya itu ada depth soft underscore linear underscore system yang dimana ini adalah perhitungan matematikanya. Bagian ini menggunakan Gaussian elimination yang dimana tujuannya itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Contohnya itu yang dipakai itu untuk mencari bobot model AI-nya. Terus selanjutnya itu ada depth fit underscore array underscore regression yang dimana ini adalah model AI. Model utama yang dipakai adalah regression. Keunggulannya itu adalah mengurangi overfitting, prediksi, lebih stabil, dan juga cocok untuk data saham. Selanjutnya itu ada depth predict underscore row yang dimana ini adalah predik harga saham. Sistem ini memakai 3 metode. Yang pertama itu ada regression yang dimana prediksi memakai mesin learning. Yang kedua itu ada sistem linear regression yang dimana persis sederhananya mencari pola garis tren. Terus yang ketiga itu ada moving average yang dimana rata-rata beberapa hari sebelumnya dipakai untuk prediksi berikutnya. Terus selanjutnya itu ada depth evaluate underscore prediction yang dimana fungsi ini mencetak model mana paling bagus menggunakan EMI, RMSI. Semakin kecil nilainya maka semakin bagus hasilnya. Terus selanjutnya itu ada depth regression, ada depth trend and predict jadi mana ini adalah otak sistem isi proses utamanya. Alurnya itu seperti ambil data harga, buat fitur, training data, bandingkan model, pilih RMSI terbaik, ada prediksi masa depannya. Artinya itu prediksi 14 hari ke depan.
Selanjutnya itu ada depth build waitlist item. Ini juga dia sama kayak yang di atas. Terus di sini ada class stock holder, ya dimana bagian ini adalah bagian utama yang menghubungkan sistem ke web atau dashboard. Endpointnya itu untuk prediksi berita saham, daftar saham, bandingkan saham, itu semuanya ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan coba ke dashboardnya, ya dimana di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan untuk demonstrasi dari website prediksi saham yang telah kami buat ini. Ini langsung saja kita akan menjelaskan membuka untuk website tersebut. Kita salin dulu di sini HTTP-nya. Oke. Kemudian langsung kita copy saja. Dan ya, ini untuk tampilan dari website yang telah kita kembangkan. Nah, website di sini kita sudah bekali fitur-fitur yang kemungkinan beda dari lainnya. Di sini website kita ini mencangkup seluruh kurang lebih hampir seluruh saham yang ada di Indonesia. Di sini kita langsung aja mencoba ingin memprediksi saham dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, oke, di sini kita akan prediksi dari per hari ini di tahun 2025 bulan Mei. Today kita pilih saja bulan 5 ya. Oke. Untuk prediksi semisal kita akan prediksi 1 bulan ke depan. Bulan Juni 2026 di tanggal 24. Ini kita ubah 30 hari. Kita lanjut ke prediksinya. Sebentar. 3 bulan. Tempen 3 bulan. Oke. Di sini kita sudah berada di market dari Bank Rakyat Indonesia BRI. Nah, di sini kita sudah melihatkan beberapa fitur-fitur yang telah kita cantumkan di sini. Di sini ada momentum dari subchartnya, kemudian ada evolusi model. Di sini MAE-nya itu 52 dan range-nya itu 57 dengan data latihnya itu 42. Nah, kemudian ada data comparison yang kita tampilkan juga. Di sini data comparison ini memiliki berbagai macam ini ya, ada perbandingan dari yang terbaik maupun yang masih harus dipikirkan secara fundamental terlebih dahulu. Di sini dari rate regressionnya dengan model utama dengan regulasi agar prediksi lebih mudah stabil. Nah, jadi di sini masih perbandingan ya statusnya. Kemudian ada yang terbaik ini menggunakan moving average. Itu baseline-nya sederhana dari rata-rata dan drift 5 hari terakhir. Kemudian di sini juga ada saham-saham, berita-berita saham yang terpapar di sini. Nah, real time ya. Kemudian di sini juga ada forecast table-nya dari confident interval prediksi di tanggal 25 bulan 5. Di sini ada prediksinya itu di 3016. Nah, batas awalnya itu menyentuh di harga 2959. Di sini ada batas akhirnya. Perubahannya itu kita sudah terrecord di sini. Perubahannya itu berarti cuma Rp34 perubahan saham yang bergerak. Nah, ini kita menggunakan time frame 3 bulan ya. Di sini ada kita mencoba menggunakan time frame 6 bulan. Kita ubah ini menjadi candle. Nah, jadi selama pada tanggal sekarang per hari ini sebentar, ini belum berubah. Tanggal 2 bulan 25 tahun 2026 tanggal 24. Oke, prediksi. Nah,
per hari ini untuk 1 bulan ke depan, prediksi dari saham BBRI ini kemungkinan itu akan sideways terus. Nah, di sini website kita telah menampilkan prediksinya itu akan seperti ini. Jadi di time frame 6 bulan ini kita bisa melihat kalau saham ini bakal sideways. Sideways itu bisa dibilang seperti tidak bergerak kemana-mana, hanya segitu-segitu aja. Nah, di sini kita berarti sudah bisa memprediksikan kalau untuk 1 bulan ke depan di saham ini tidak akan ada pergerakan yang signifikan. Jadi sebagai buyer untuk 1 bulan ke depan itu mungkin masih akan memperkirakan apakah akan lanjut membeli atau tidak. Kita coba menggunakan time frame yang agak besar, 2 tahun. Nah, candle-nya di sini sangat jelas ya. Jadi emang untuk 1 bulan ke depan itu bakal di segini-segini aja, di harga 3.000 berapa ini? 3.257. Nah, kita coba menggunakan ini bisa dibilang ini ya, indikator yang kita sudah tampilkan di website ini. Semisal kita ingin menggunakan SNR, nah di time frame kecil ya, kita coba lihat. Nah, SNR yang telah kita buat di sini, support and resistance-nya itu sudah terlihat langsung, sudah otomatis terprediksi oleh AI yang sudah kita cantumkan juga. Jadi supportnya itu berada di harga, nah harga yang hijau ini 3.020. Nah, resistennya ada di atas dari candle-candle tersebut, yang ini di harga 3.110. Apabila resisten ini ketembus, kemungkinan besar dia akan terus melonjak naik. Tapi di sini prediksi memprediksikan kalau support itu bahkan bisa lebih menyentuh harga lowersnya di bawah ini. Jadi kemungkinan untuk 3 bulan ataupun 1 tahun ke depan, saham yang kita sedang lihat di sini, Bank Rakyat Indonesia akan mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup signifikan. Kemudian di sini banyak indikator-indikator lain yang apabila kita ingin menggunakan indikator-indikator tambahan seperti Bowlingers. Nah, ini tuh seperti trendline ya, trendline dari pergerakan saham ini. Kemudian ada Fibonacci juga. Nah, di sini Fibo 50%, 70%. Apabila ini bisa dibilang kalau Fibonacci ini sudah di atas ini, kemungkinan besar dia itu akan mengalami penurunan yang pasti berasa bagi anak-anak saham ya. Kemudian di sini kita bisa juga mengcompare saham, semisal ya kita ingin mengcompare. Nah, ini kita akan compare saham BBRI dengan semisal saham rekan sahamnya BBCA. Nah, kita compare di sini. Nah, di sini kita bisa compare nih. Saham dari BBRI dan BBCA itu bisa dibilang penurunannya hampir sama. Nah, jadi emang lagi tren lain dari saham tersebut itu sedang mengalami penurunan, di mana saham BBRI ini bisa dibilang harganya lumayan stabil ya, tidak begitu turun drastis seperti yang dialami oleh BBCA untuk skala bulan sekarang, berarti bulan Mei sampai bulan Juni ke depan. Di sini apabila ingin menggunakan indikator compare juga bisa. Kemudian indikator ini juga, ini indikator hanya untuk ini ya, garis trendline sebenarnya. Apabila ingin digunakan semua juga bisa-bisa aja, sah-sah saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa menampilkan ya. Di sini kita tampilkan saham populer per hari ini. Nah, di sini tuh semuanya kita buat secara real time. Jadi apabila saham-saham ini kita pencet, semisal saham Goto semisal ya, saham Goto. Nah, kita langsung otomatis diarahkan ke Goto tanpa harus mencari-cari di sini.
dimana saham GoTo ini mungkin sekarang berada di trendline yang seperti ini, dimana penurunannya yang sangat drastis dan susah untuk menembus all time high-nya. Nah, di sini juga kita sudah berikan ini ya untuk penjelasan tentang indikatornya, di mana bowling band, cement band itu warna ungu, ini untuk juga prediksinya itu warna orange, dan historinya itu semuanya warna hijau. Di sini semua sudah terpapar. Nah, di sini juga berita-berita sahamnya juga akan terlihat sesuai apa yang kita pilih. Jadi semisal saham yang kita pilih itu saham GoTo, nah berita sahamnya juga seperti biasa. Saham GoTo juga bakal terdata di sini. NVD-nya juga. Nah, ini saham GoTo itu kita bisa simpulkan jadinya ya. Saham GoTo itu tidak bisa naik dan tidak bisa turun untuk sementara ini. Jadi bisa dibilang untuk para reseller kecil itu mungkin bisa masuk di saham GoTo ini untuk skala sebulan ataupun 3 bulan ke depan. Dan tema juga kita bisa ganti-ganti. Nah, mungkin begitu aja sih untuk demonstrasi dari saham yang aplikasi website saham Aziz Market yang kita buat ini untuk project UAS machine learning-nya. Semoga bisa dicermat atau dipahami dengan lebih paham detail apabila melihat langsung aplikasinya. Oke, mungkin segitu saja dari website yang demonstrasi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin sekian saja dari video presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya dari presentasi ini kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Satria, mewakili kelompok saya, pamit undur diri. Sekian, Terima kasih.